Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur di edisi Hot News Batam Post 4 Mei 2024. Nah, saya akan spill beberapa berita yang akan terbit besok di edisi Sabtu. Edisi cetak ya, silahkan dinantikan besok. Yang pertama soal Dinas Pendidikan Kota Batam itu kekurangan 900 guru. Nah, masyarakat Batam yang ingin ikut bersiap-siap, siapkan berkas karena tidak lama lagi Dinas Pendidikan Kota Batam ataupun pemerintah Kota Batam akan merekrut tenaga guru lewat jalur CPNS. Nah, siapkan berkas, jangan lupa. Kemudian yang kedua soal ini tadi ada kapal yacht yang sebenarnya udah beberapa hari yang lalu ya nyangkut di karang di sekitar perairan Pulau Nipa. Namun sudah berhasil dilepas dan selama proses kandas teman-teman dari TNI AL lewat kapal KRI Lepu 861 itu melakukan pengamanan sehingga proses evakuasi berjalan dengan lancar dan sekarang kapalnya sudah berlayar kembali dengan tujuan Tarempa, Anambas. Kemudian ada informasi terbaru nih dari Kejaksaan bahwa mereka sedang menyelidiki satu kasus dugaan korupsi di RSUD Embung Fatimah dan teman-teman Kejaksaan sekarang masih menunggu penghitungan potensi kerugian negara dari korupsi tersebut. Dan kemudian nah ada dari pulau nih dari belakang Padang. Jadi beberapa warga mengeluhkan banyaknya remaja di belakang Padang yang ternyata suka mabuk dan mabuknya ini bukan menggunakan narkoba atau apa tapi menggunakan obat batuk. Saya nggak bisa spill apa nama obat batuknya, silakan simak besok di edisi cetak ya. Kemudian, nah ada juga yang terbaru lagi nih. Ada warga yang melaporkan salah satu SPBU di Kota Batam karena dia membeli Pertamax, tapi yang keluar adalah Pertalite. Seperti apa dan di SPBU mana? Silakan simak besok di edisi cetak Batam Post. Nah, kami pernah juga merilis video soal masalah pasar yang di tengah hutan ya di kawasan Marina yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan RI dengan biaya yang miliaran rupiah dan pasar itu sudah terbengkalai beberapa tahun terakhir dan setelah viral kemudian Dinas Perindustrian Kota Batam itu berencana akan mengelola pasar itu. Nama pasarnya adalah Wan Sri Beni di kawasan Marina. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pasar itu bisa difungsikan sehingga uang negara yang sudah digunakan untuk membangun pasar tersebut tidak sia-sia. Tapi memang sebelum beroperasi nampaknya harus ada perbaikan di sana-sini karena beberapa komponen pasar terutama fasilitas yang lainnya sudah rusak dan beberapa besi yang biasa digunakan untuk pedagang nantinya itu sudah juga digergaji oleh orang dan dicuri, termasuk bolham, semuanya sudah hilang semua. Nah, soal pasar itu sendiri bisa disimak liputan Batam Post di YouTube-nya Batam Post. Kemudian, ya terkait dengan penangkapan 4 kapal pasir yang melakukan penyerotan pasir laut di kawasan Karimun beberapa hari lalu yang ditangkap oleh Dirpol Airut Polda Kepri. Nah, sekarang sudah ada 11 orang diperiksa, diminta keterangan untuk pendalaman tentang aktivitas ilegal yang mereka lakukan itu. Seperti apa nantinya? Silakan simak besok di edisi cetak. Kemudian, ya masih dari Ditpol Airut Polda Kepri berhasil menggagalkan pengiriman tenaga kerja ilegal dengan tujuan Malaysia dan di saat tidak lama berselang juga teman-teman dari Polsek Bandara juga mengamankan 3 orang PMI yang akan dikirim ke Malaysia. Nah ini merupakan tindak pidana perdagangan orang dan meskipun sudah ada beberapa yang ditangkap, bahkan bukan beberapa ya sudah puluhan orang yang ditangkap akibat TPPO seperti ini, namun masih juga berulang karena memang Batam maupun Kepri merupakan salah satu pintu masuk maupun pintu keluar penyelundupan PMI ini. Tapi teman-teman dari kepolisian maupun dari TNI AL juga gercep ya dalam menangani kasus-kasus seperti ini.
Ya, kemudian, nah di Polresta Barelang itu selalu ada namanya curhat soal masalah Kamtipmas dan apa saja yang menjadi keluhan masyarakat Batam selama ini ternyata soal kenakalan remaja. Itu banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat Kota Batam ke teman-teman kepolisian di Polresta Barelang. Ya, salah satunya mungkin balapan liar ya, yang juga kemarin menjadi keluhan warga legenda karena di jalan di depan, dalam jalan umum di depan perumahan Legenda Malaka itu maupun Legenda Bali itu setiap malam dijadikan dari arena balapan dan berlangsungnya bukan 1-2 jam tapi bisa sampai pagi hari. Nah, warga sekitar sudah memberi ultimatum jika tidak tindakan maka mereka akan turun melakukan tindakan. Nah, kita berharap teman-teman dari kepolisian, dari Ditlantas untuk turun menertibkan pebalap-pebalap liar yang umumnya didominasi oleh anak remaja. Dan ini membahayakan mereka, bukan hanya membahayakan pengendara lainnya gitu. Ya, kemudian ya dari kasus kriminal lainnya, ternyata ada oknum, bukan oknum ya, mantan BRIMOB ya. Jadi otak pelaku pemerasan terkait narkoba di Dam Duriangkang. Dan informasi soal pariwisata ternyata ada sekitar bulan lalu ya, kunjungan wisatawan itu mencapai 104.831 wisman. Negara mana yang paling dominan? Tentulah masih Singapura. Dan negara mana lagi? Silahkan simak besok di edisi cetak Batam Post. Ya, saya kira cukup itu dulu ya. Saya spill beberapa berita yang akan terbit di edisi cetak Batam Post. Untuk lengkapnya silakan baca besok. Dan beberapa berita juga sudah bisa disimak di laman www.batampos.co.id. Dan juga sudah bisa dilihat di media sosial Batam Post. Ada Instagram, ada TikTok, ada X, ada Facebook, dan ada YouTube Batam Post. Jangan lupa pantengin terus medsos Batam Post karena di situ ada berita-berita terupdate yang selalu kita update setiap saat. Sekian dari kami, salam redaksi.